bagi anak-anak. Semoga masih dalam keadaan sehat semuanya, dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, segala macam penyakit apapun itu. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 3. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, bab 3 kita akan bahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Di situ ada 5 bahasan. 5 bahasan ya. 1 ikhtiar, 2 tawakal, 3 sabar, 4 syukur, dan yang terakhir qanaah. Ya. 5 bahasan. Sebelum itu silakan dilihat, itu ada sedikit gambar orang sedang menyaksikan ke atas, menyaksikan langit. Di atasnya ada tulisan, lakukan bagianmu semampu yang kamu bisa. Lakukan bagianmu yang semampu yang kamu bisa. Yang kamu bisa kamu lakukan. Selanjutnya biarkan Allah yang mengerjakan sisanya. Jadi tulisan itu sudah mencangkup tentang ikhtiar dan tawakal. Yaitu lakukan berarti itu usaha, ikhtiarkan, lakukan yang kamu bisa saja, semaksimal yang kamu bisa. Selanjutnya biarkan Allah, tawakalkan kepada Allah, sisanya tawakal kepada Allah. Jadi tulisan itu sudah menyangkup ikhtiar dan tawakal, sangat bermakna sekali. Baik, ya. Ikhtiar di situ dijelaskan. Ikhtiar adalah memilih, arti bahasanya memilih. Dalam lingkup istilahnya, usaha seseorang hamba yang memperoleh usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang diinginkannya atau dicita-citakan, itu ikhtiar. Jadi usaha seseorang untuk menggapai apa yang diinginkannya, apa yang kamu cita-citakan. Jadi usaha seseorang untuk mencapai cita-citanya. Orang yang berikhtiar berarti memilih. Memilih apa? Ya memilih yang lebih baik. Memilih untuk menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Ya. Ingat, Allah sudah menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kamu. Allah enggak akan merubah nasib kita sehingga kita sendiri yang merubahnya. Jadi Allah enggak akan mengasih cita-cita mengabulkan cita-cita kita itu enggak. Kalau kita enggak ingin meraih cita-cita kita sendiri, kalau kita hanya diem saja di rumah, enggak mau belajar, enggak mau sekolah, wes diem saja, ya kamu akan jadi seperti itu nanti. Karena Allah enggak mau merubah kamu. Allah itu enggak mau merubah kita. Kalau kita enggak mau berusaha sendiri, kalau kita enggak mau ikhtiar sendiri. Kalau kamu menginginkan sesuatu hal yang baik, ya ikhtiarkan yang baik. Milihlah untuk mengejar cita-cita kamu. Jadi Allah enggak akan merubah kita. Cita-cita kamu apa? Jadi dokter. Ya, kalau kamu ingin jadi dokter, kok kamu enggak ikhtiar untuk mendapatkannya, ya Allah enggak akan mengabulkan cita-cita kamu. Karena kamu enggak mau ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar itu seperti itu. Usaha seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkannya, yang dicita-citakannya. Karena Allah enggak mau merubah kita. Ya, ingat. Lah bentuk-bentuk ikhtiarnya apa? Di situ sangat banyak sekali. Di buku itu ada sangat banyak. Bekerja keras, rajin belajar, memiliki sikap perwira, semangat, tidak pernah putus asa. Kalau saya itu saya contohkan langsung. Di situ ada memilih sekolah daripada bermain tidak jelas. Nah, kamu mau jadi polisi, mau jadi tentara, kok nggak mau sekolah di kepolisian? Nggak mau sekolah, senengane dolan, itu mau jadi apa? Ya Allah nggak akan mengabulkan cita-cita kamu. Memilih belajar daripada main game. Cita-cita kamu apa? Jangan dodor. Main game aja nggak mau belajar, sama aja bohong.
Orang yang suka ikhtiar itu satu, dia sering belajar, memilih untuk menjadi lebih baik, memilih belajar, tidak pernah putus asa, kreatif, memilih bekerja daripada peminta. Tangan yang kelima itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memilih bekerja daripada peminta-minta. Itu juga ikhtiar. Berapapun hasil pekerjaannya, itu lebih, insya Allah lebih berkah daripada peminta-minta. Ya, itu ikhtiar ya. Ikhtiar. Selanjutnya, dampak perilaku ikhtiarnya. Satu, kalau kita suka berusaha apapun usahanya, yang jelas satu, kita tidak akan mempunyai rasa malas. Malas itu nggak mungkin kita malas. Wong seneng berusaha kok. Satu gagal coba lagi, satu gagal coba lagi. Itu kalau orang suka ikhtiar, suka berusaha seperti itu. Ya, satu gagal coba lagi. Itu ikhtiar. Lebih kepada kita lagi, contohnya misalkan ketika kita ulangan misalkan bab 1 nilainya jelek. Kalau kamu itu usaha kamu sendiri, pasti kamu gak akan malas-malasan untuk tidak belajar. Oh, nilai saya jelek, saya akan berusaha lagi di bab kedua nanti. Bab 2 saya harus lebih baik daripada bab 1. Jadi dia memilih untuk lebih baik daripada bab 1. Itu dampaknya kalau dia suka berusaha. Tapi kalau nggak suka berusaha, wis nilai jelek ya wis ben. Mesti seperti itu. Ya. Ya, yang kedua dampaknya adalah tumbuh harapan baru. Dia mempunyai harapan untuk mencapai cita-citanya. Harapan bahwa dia berkeinginan menjadi lebih baik itu tercapai harapannya. Karena dia berusaha, dia yakin. Yang ketiga, meninggikan derajat ya. Orang berikhtiar itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak mau berikhtiar. Orang suka bekerja itu lebih baik daripada peminta-minta. Orang belajar sendiri ketika ulangan nilainya jelek itu lebih baik daripada tidak mau belajar terus ketika ulangan nyontek nilainya bagus. Itu lebih baik daripada yang tadi ya. Derajatnya lebih tinggi, terhormat dalam pandangan Allah, ya jelas seperti itu. Memiliki kepuasan batin, sedikit hasil usaha sendiri pasti puas. Ya, itu sedikit tentang ikhtiar. Yang kedua, tawakal. Tawakal menurut bahasa berarti menyerahkan. Tadi sudah saya singgung tadi di depan tentang sedikit pernyataan tadi. Tawakal menurut bahasa adalah menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan. Dalam hal ini diwakilkan kepada Allah. Yang namanya menyerahkan atau mempercayakan atau mewakilkan itu kita harus percaya 100% kepada atau yang kita wakilkan. Dalam hal ini kalau kita tawakal kepada Allah, wakilkan kepada Allah, ya kita harus percaya 100% harus percaya kepada Allah. Wis diwakili Gusti Allah, wis ben gitu aja. Saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, hasilnya terserah Allah saja. Itu tawakal. Tawakal yang sempurna. Ya, tawakal yang paling sempurna adalah tawakalnya Nabi Ibrahim. Jadi tawakal yang paling sempurna di dunia itu menurut sebuah kitab itu adalah tawakal Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar hidup-hidup. Dulu insya Allah pernah saya sampaikan mungkin di bab sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mau habis menghancurkan berhala ya, habis menghancurkan berhala, terus beliau lari, pada akhirnya dikejar-kejar oleh Raja Namrud. Dikejar-kejar Raja Namrud, terus setelah dikejar-kejar setelah ditangkap mau dibakar hidup-hidup. Nah, ketika api sudah menyala mau dilempar, itu malaikat Jibril datang. Wahai Nabi Ibrahim,
adakah yang kamu minta? Jawabnya Nabi Ibrahim apa? Tidak, kalau sama kamu saya nggak mau minta. Jawabnya malaikat Jibril, mintalah kepada Allah. Gimana jawab Nabi Ibrahim? Enggak, saya nggak mau minta kepada Allah. Mau aku njaluk Gusti Allah. Loh, lah kenapa? Allah itu sudah tahu keadaan saya. Lah kalau Allah sudah tahu keadaan saya, kenapa saya harus minta? Kalau saya masih minta, berarti saya tidak percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui. Itu Nabi Ibrahim jawabnya seperti itu. Jadi Allah sudah tahu keadaan saya, kenapa saya harus minta? Saya pasrah aja kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita seperti itu ya sudah, nggak usah ikhtiar saja. Kalau kita seperti Nabi Ibrahim, tapi kita nggak mungkin 100% bisa tawakal, nggak usah ikhtiar, nggak usah usaha, diem aja di rumah. Berhubung kita nggak bisa, nah kita masih tetap dianjurkan untuk ikhtiar. Kita nggak akan mungkin bisa seperti Nabi Ibrahim, ya. Oh, Nabi Musa aja juga pernah ditegur sama Allah kok. Ya, kita lanjut cerita yang Nabi Musa nanti aja. Kita teruskan itu tentang tawakal dan ikhtiar harus bersama-sama. Tawakal dan ikhtiar itu saling bersama-sama, saling melengkapi. Ikhtiar bisa diartikan usaha. Ikhtiar tanpa doa, tanpa tawakal itu sama juga sombong. Kamu usaha saja, nggak usah berdoa, kamu jadi orang sombong pasti. Kamu belajar terus nggak usah berdoa sama Allah, kamu akan jadi orang sombong. Nilai kamu akan kamu anggap hasil dari kamu sendiri, hasil dari usaha kamu sendiri. Jadi orang yang sombong. Sebaliknya, orang kalau berdoa terus, tawakal terus, tanpa diimbangi dengan usaha atau ikhtiar, dia jadi orang yang bohong, suka bohong. Sama ndonga terus, nggak usah berdoa, nggak usah belajar. Jadi orang yang bohong, nggak ada apa-apanya. Tawakal dan ikhtiar harus saling berkaitan sama-sama. Ya. Nabi Musa itu pernah, ya saya ceritakan sekarang. Nabi Musa itu pernah ditegur sama Allah. Jadi Nabi Musa itu dulu pernah, ada kisah menyertakan Nabi Musa pernah punya sakit gigi kalau nggak salah, insya Allah. Jadi Nabi Musa pernah sakit gigi. Ya Allah, gigi saya sakit. Ya Allah, gigi saya sakit. Berdoa sama Allah, minta sama Allah, tawakal sama Allah. Ya Allah, gigi saya sakit. Sama Allah dijawab, wahai Musa, kamu carilah daun apa yang bisa menyembuhkan sakit gigi itu. Biasanya ada semacam daun, pokoknya namanya saya lupa, daun kelor, kalau bukan daun kelor. Kamu carilah daun seperti ini di sana. Nabi Musa langsung pergi mencari daun itu. Ketemulah daun itu. Ketika ketemu langsung diambil, di istilahnya kalau bahasa Jawanya dimasukkan ke giginya beliau, terus sembuh. Ya. Ketika sembuh, selang 2 bulan, giginya Nabi Musa itu sakit lagi. Ya, ketika sakit yang kedua, Nabi Musa tidak berdoa kepada Allah. Beliau langsung mencari daun yang ditunjukkan kemarin, diambil langsung dimasukkan giginya. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah. Begitu sakitnya tambah parah, beliau baru berdoa, ya Allah, kenapa ini kok gigi saya sakitnya tambah parah? Padahal 1 bulannya lalu kemarin itu saya ini kok bisa sembuh, daun ini bisa sembuh. Sama Allah dijawab, wahai Nabi Musa, kemarin kamu datang kepada saya, kamu minta pertolongan kepada saya, kamu berdoa kepada saya, kamu tawakal kepada saya, terus saya suruh mencari, kamu terus ikhtiar. Dan sekarang hari ini kamu hanya ikhtiar saja, belum berdoa kepada saya, makanya penyakitnya itu semakin parah.
Yang membuat penyakit itu saya Allah. Seorang Nabi Musa itu diingatkan seperti itu hanya karena lupa atau belum berdoa kepada Allah. Apalagi kita bahkan sering mungkin sakit kepala langsung ke dokter mengatakan, wih, obat ini bisa menyembuhkan. Kita lupa bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya, jadi ingat, tawakal dan ikhtiar itu harus saling bersama-sama. Tawakal dulu, ikhtiar dulu, manapun yang terbaik. Ada yang mengatakan harus ikhtiar dulu baru tawakal, ada yang mengatakan tawakal dulu baru ikhtiar. Semuanya baik. Ya, kalau di buku paket itu tawakal kepada Allah dilakukan setelah kita berikhtiar. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Kita nggak bisa ikhtiar tok, kita nggak bisa tawakal saja. Kita masih membutuhkan tawakal dan harus membutuhkan tawakal. Kita juga membutuhkan ikhtiar. Ya. Itu tentang tawakal dan ikhtiar. Untuk yang selanjutnya, jadi dampak perilaku tawakalnya. Jadi ketika kita sudah bertawakal, berikhtiar, ya, ketika kita tawakal dan ikhtiar jadi satu, akhirnya muncul dampaknya, meningkatkan keyakinan kepada Allah. Iman kita semakin tampak. Ya, iman kita semakin tampak, semakin tambah. Yang kedua, mengurangi beban pikiran. Orang kalau suka tawakal, suka berdoa, insya Allah pikirannya tenang. Suka berusaha, setelah berusaha dikembalikan kepada Allah lagi, insya Allah apapun yang dari pemikirannya akan jadi tenang, tidak menjadi beban. Menyadarkan bahwa kita makhluk yang lemah. Orang kalau berdoa itu sadar bahwa kita itu lemah, kita itu gak bisa apa-apa. Kita itu gak bisa apa-apa tanpa Allah, tanpa berdoa. Mengurangi kejahatan yang terakhir, ya, tawakal dan ikhtiar. Ya. Ingat, selalu berikhtiar dan selalu bertawakal harus saling bersama-sama. Kalau kalian mencita-citakan menjadi apa, usahanya juga harus maksimal. Ingat, tawakal atau doa, tidak semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Doa kita tidak semuanya dikabulkan sama Allah. Doa yang kita inginkan tidak semua dikabulkan oleh Allah. Tapi ingat, semua kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Allah. Jadi sinkronkan apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita minta. Kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar, gak usah minta yang aneh-aneh sama Allah. Minta aja ilmu yang manfaat, bisa memahami pelajaran, gitu aja. Seorang pelajar kok minta sama Allah, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, ya gak dikabulkan sama Allah, gak sesuai dengan kebutuhannya kok. Ya, ingat, apapun kebutuhan kita pasti dipenuhi sama Allah. Jadi sinkronkan, samakan kebutuhan kita dengan yang kita minta. Ya, kesuksesan bukan milik orang yang pintar. Kesuksesan adalah milik orang yang giat berusaha dan berdoa. Selalu berusaha, selalu berdoa, selalu belajar. Setelah belajar, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah belajar, berapapun nilai saya akan terima. Berapapun nilai saya pasrahkan kepada Allah. Saya tawakalkan kepada Allah. Ingat ya. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambahkan ilmu, semoga membawa berkah. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, apabila ada yang benar itu dari Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.